Dan ternyata dia juga berkonspirasi waktu itu. Berkonspirasi untuk membawa saya ke sana sehingga ada yang ikut Pinus tahun depan. Kayak gitu kan biasanya kan, ntar ini juga konspirasi ntar lagi. Terus dengar-dengar pas jadi presiden tuh year 3 ya? Year 2. Oh, year 2 senior kalau nggak salah. Year 2 senior. Year 2 Terus senior. katanya waktu itu sempat mikir antara Pinus atau exchange ya? Iya. Nah, terus kenapa bisa ngebuang kesempatan exchange ini tapi masuk jadi presiden Pinus tuh apa cerita? Basically dua hal. Yang pertama, saya melihat ada satu potensi yang besar banget di Pinus. Ya, potensi yang besar banget di mana sebenarnya nggak banyak organisasi lain tuh punya. Yang satu itu talenta ini ada yang kayak Norman gini, yang bisa nggak semuanya gitu, ada kayak gitu, terus ada kayak Liwang yang bisa main piano juga ya kalau nggak salah ya, main piano, nyanyi, buat lagu, jago di biologi juga gitu. Jadi saya ngelihat ini dan saya lihat kok ini kayak wasted. Kenapa nggak ada yang mengcatalyze, yang menggabungkan sehingga talent-talent ini bisa bergabung dan menghasilkan sesuatu yang berguna gitu, berguna buat kita juga. Kan banyak yang galau juga tuh kayak nggak temen lah, nggak ada apa, jadi berguna buat kita juga, buat kampus dan juga kedepannya buat Indonesia. Akhirnya ya udah, kayaknya lebih banyak bisa belajar kalau saya kesini karena practically it was nothing and I really just want to do something about it. Dan of course nggak cuma saya aja ya, ada banyak lagi teman-teman lain yang seperti itu pada saat itu. Berarti dari awal emang visinya jelas mau buat kedepannya bantu lihat potensi Pinus. Dan juga emang sebenarnya juga dulu pas SMA juga happen to be nggak di Indonesia juga. Jadi sebenarnya exchange itu nggak terlalu value adding untuk saya secara pribadi lah. Akhirnya milih ke Pinus yang hal yang baru dan nggak semua orang ada kesempatan seperti itu. Bersyukur banget lah akhirnya Pinus telah bertumbuh jadi gini tahun 2015 ini. Ya enggak banyak yang lain juga. Ya, Little Prince ini Cuman yang paling ribut ya mungkin ya maaf juga ya ke senior-senioran dulu ya. Waktu itu saya lah ribut itu lah nggak jelas gitu. Jadi banyak yang nggak suka juga dulu. Iya akhirnya ternyata tujuannya seperti ini gunanya. Akhirnya mereka juga ngerti. Jadi kalau misalnya kita mau ngebuat satu perubahan itu pasti ada resistance. Ya dan itu yang paling saya rasakan waktu itu sebenarnya resistance. Dan justru bagus. Kalau misalnya kalian nggak ngerasakan resistance ketika kalian mau melakukan perubahan, artinya ada yang salah. Ya, jadi ya itu yang kenapa akhirnya tertarik juga ke Pinus dan bisa ketemu kalian semua sekarang. Wah seneng banget lah bisa belajar banget melalui Pinus lah. Terus kan lanjut di NUS ya PhD, is it? Terus pas mau pilih PhD kan sekarang ujungnya jadi bosnya GIV nih. Terus kayak pas waktu itu mikir PhD tuh kayak kedepannya emang dari dulu pengen GIV atau tiba-tiba switch track aja gimana? Ini juga circular argument ya mungkin ya. Jadi mungkin kalau misalnya saya nggak PhD, nggak ada GIV. Ya, dan kalau misalnya saya nggak ada GIV, PhD saya juga nggak lulus mungkin. Jadi it's a circular thing juga. Jadi dulu alasannya kenapa saya mulai GIV itu karena profesor saya. Jadi saya pernah nih one-to-one consultation sama dia. Saya ngasih manuskrip ke dia. Dia bilang, your writing is crap, man. Your writing is crap. Find a place where you can find people that can teach you how to write properly. Gitu. Maksudnya write-nya grammar gitu kan oke lah. Cuman kayak flow-nya segala macam nggak bagus. Dan it happened to be nggak nemu tempat yang pas waktu itu. Dan akhirnya apa yang saya lakukan adalah saya ajak itu teman saya yang di NUS juga waktu itu, dan dia kebetulan juga yang founder Nuansa sebenarnya ya. Saya ajak, kebetulan dia juga pintar nulis. Saya bilang saya pengen bentuk klub yang bisa ngebantu orang-orang yang seperti saya ini yang tulisannya masih belum terlalu bagus untuk bisa belajar sekalian gitu. Buat Indonesians atau? Anything. Cuman waktu itu akhirnya kepikirannya Indonesia ya, kayak karena emang naturally pertemanan kita base-nya karena Indonesia gitu kan. Jadi akhirnya ya udah ngebentuk klub orang-orang Indo semua. Dulu juga itu intinya tuh kayak Pinus 2.0 gitu. Ya, jadi kayak semuanya itu kayak Presiden Pinus lah siapa di situ, ya udah sekalian lu orang kan galau habis lulus nggak ada kerjaan. Kita buat aja nih klub nulis gitu. Terus ketika nulis bingung lagi loh, kalau misalnya nulis doang nggak di share ke orang lain useless. Jadi akhirnya kita bikin blog, dan blognya pun akhirnya dibentuk segimana rupa supaya ada relevance dengan kegiatan-kegiatan orang Indonesia di Singapura. Jadi kita masukin incorporate journalistic value di situ. Jadi kalau misalnya ada acara, ini juga misalnya kalau acara ini mau diberitakan itu bisa. Dan akhirnya ada responsnya lumayan. Dan nggak tahu kenapa berkembang lagi ke diaspora. Jadi ke orang-orang Indonesia di tempat
tempat lain aja, nggak hanya di Singapura. Dan itu kita juga bangga lumayan. Jadi teman-teman yang di Singapura juga lumayan senang lah. Ada sesuatu yang dihasilkan dari Singapura yang berguna untuk jaringan diaspora Indonesia di seluruh dunia. Oh jadi langsung network pas dapat diaspora langsung audiensnya seluruh dunia. Oh iya. Itu udah masuk GIV itu? Ya itu dulu GIV waktu itu, tapi formatnya masih belum bisnis. Formatnya masih kayak social, emang karena kita dulu awalnya kan di Pinus segala macam, jadi kebiasaan social stuff. Tapi kita ngerasa nggak sustain kalau seperti itu. Akhirnya kita rombak modelnya jadi model normal gitu. Kayak outsource segala macam. Jadi jalan, berkembang dan sustain, impactnya juga kerasa. Terus kedepannya kira-kira masih mau memperkembangkan GIV atau mau jadi calon-calon Ahok yang baru? Ahok. Tahu ya, kita lihat aja gimana ya. Soalnya kalau saya biasa sih, saya ngelihatnya nggak terlalu jauh. Maksudnya visi utamanya iya ada ke arah mana pengennya. Tapi biasanya kalau action point langsung masuk aja. What's ahead apa? Soalnya kalau nggak pikir panjang pusing juga. Jadi kayak oke, what's next? Make sure what is next itu selalu ke atas. Ya, jadi seperti itu lah. Oke, bisa. Oh, tanya dok. Jadi GIV itu kan formatnya ya kita baca kan itu blognya. Lalu jadi how does it make money? How does it make money? Yeah. Good question. Okay. Jadi cara GIV make money itu of course kita develop multiple business model. Yang model yang paling konvensional itu adalah advertisement. Jadi dari traffic yang masuk kita tawarkan, oke, kita bisa menargetkan orang-orang Indonesia misalnya di luar negeri, atau orang-orang Indonesia yang aktif bisa bahasa Inggris. Jadi orang yang ingin ngiklan dan target diskon demografi mungkin kayak t-shirt mau ngiklan gitu kan, bisa kita masuk sana. In addition to that, karena kita juga ada expertise kita karena memang media lalu tulisan segala macam, kita juga ada jasa di mana untuk klien-klien yang tertarik untuk dibantu jasa marketing kita bisa gitu, online marketing ya, terutama yang fokusnya going into the Indonesian market ya. Soalnya believe it or not, going into the Indonesian market itu nggak semudah yang mungkin kita pikirkan, karena kita ini semua orang Indonesia dan itulah sebenarnya advantage kita ya. Jadi ada barrier, orang-orang sini mau masuk Indonesia kan susah banget gitu, ada komplain korupsi lah segala macam. Menurut gua wah bagus, malah ada semuanya jelek. Iya kan, terasa kan. Coba kalau Indonesia gampang masuk online, ada Akra, ada online segala macam, susah. Itu banyak orang luar nanti yang kesana. Sekarang ini untungnya di kita. Orang mau bisnis di Indo, perlu kita orang Indo. Iya, jadi itu lah. Jadi GIV orang juga ngelihat. Jadi orang luar kan banyak lihat, oh how do I interact with potential customer di Indonesia? How do I understand them? How do I convey my marketing target to them? And etc. Jadi itu juga ada. Jadi kayak consulting juga. Iya, consulting segala macam. nah udah kita dengar-dengar tentang kayak insights dari GIV dan kayak sebenarnya it starts kayak everything yang kita lihat tadi kan semua starts with little things gitu. Dan dengan passion mungkin cari the right partner juga lah ya untuk work with. Oh iya, itu biar penting bisa banget. grow kan ya. Penting, partner tuh paling penting. Kalau aku lihat sih ya, mungkin kalau di bisnis itu hal yang paling penting itu orangnya ya. Orangnya. Ya, jadi kalau orangnya semuanya kan normal, wah, yang work hard, very productive, the business jalan. Tapi kalau orangnya cuma yang oke, let's see how, ya you just see how gitu. Iya, kadang-kadang kan kalau ketemu orang kayak gitu, oke, let's see how lah, ini saya buat cake shop di Wix.com, ya udah you just see how lah. Tapi kalau I want to build this cake shop in 1 month, there will be this many cakes sold, then it will be that many cakes sold. Okay. Because the word that you say, it matters on how you going to act on it. That's true. Tepuk tangan dong untuk tiga ini. Jadi ya, benar udah dapat banget ya. Dan sekarang kita akan move on ke engineer Bapak Dul Finch, Bang Dul. Ya, sekarang kerja di Shell ya? Benar. Tahun ke? Tahun Dua ya? Second year. Berarti kalau dilihat dari biodata tadi kan udah intern di Shell ya pas di NUS? Benar. Berarti emang dari dulu udah pengen banget di Shell? Enggak juga sih. Nggak juga? Atau emang mau banget di oil offshore? Enggak juga sih. Jadi mungkin bisa diceritakan nggak juga sihnya nih itu apa? Gimana ya? I think kayak punya niat itu one thing gitu. But at the end, do you act on it? Apakah opportunity present themselves to you? Do you work hard enough to get the opportunity to present themselves to you? Itu menurut gue yang apa sih yang ujung-ujungnya membuat gue akhirnya ada di sini gitu. Ada
ada di company ini. Karena menurut gue kayak apa ya, kalau gue bilang gue mau, then it doesn't mean anything. Dan kayak I think sejujurnya ya, kayak nggak tahu sih ya sebelum dari kalian yang mirip sama gue, tapi gue dulu nggak tahu gue mau ngapain. Gue nggak tahu mau ngapain, sampai gue rasa waktu gue mulai kerja pun gue masih nggak tahu gue mau ngapain. Bener-bener nggak tahu gue mau ngapain ya, gitu. Kayak what is it that I want? Dan I think I'm also very idealistic when I'm here. So gue pengen work for a purpose. Saran gue sih, I found this very good book yang menurut gue it helps me a lot buat apa ya, buat ngelihat hidup as a general, dan juga buat guide me sejauh ini lah sampai sekarang. Judul bukunya itu kalau kalian pernah dengar, ini ditulis sama profesor di Harvard Business School, very famous, Clayton Christensen. It's about how you measure your life. So atau dilema juga ya. iya, dia juga tulis itu. I think it's a very good book. Highly recommended buat kalian buat baca. Gue udah baca, I think 3 kali. Planning to read the 4th time. Karena apa ya, every time you read there's something gitu. Kayak very simple, dia cuma ngajarin beberapa hal gitu. Major success lo apa sih? Apa yang membuat lo sukses? Tiap orang tuh beda-beda gitu. Ada yang merasa gue nggak perlu punya 1000 orang working under me, but I want, you know, I want a family gitu. Gue pengen setiap hari gue bisa ketemu sama my family. Itu menurut dia sukses. Ada juga orang yang merasa gue sukses kalau gue bisa mimpin company yang ada di Fortune 500. Tiap orang tuh punya measure yang beda-beda gitu. So you gotta find yourself, apa yang membuat lu istilahnya kalau lu measure your life waktu lu udah umur 80 gitu, atau waktu lu udah tua, lu ngeliat hidup lu gitu. Waktu lu measure, apakah itu sukses menurut lu gitu. Dan sukses itu menurut satu orang dan orang lain itu beda gitu. So I think it's really insightful. Karena banyak orang gitu loh, kayak orang sukses, orang yang udah sekolah MBA di HBS, di Stanford segala macam. Ujungnya pas setelah 5 tahun divorce, masuk penjara. Ini karena nggak ada purpose lah istilahnya. Istilahnya kan, apakah itu sukses gitu? Kayak apakah sukses itu selalu uang, right? So I think it's something yang kita perlu ponder. Terus waktu itu baca bukunya nih year berapa? Year berapa ya? Final year? Berarti pas year 1 sampai 3 kayak you just do everything kayak just for the sake of doing it atau gimana? Waktu itu gue mulai berpikir sih, exactly gue mau ngapain sih gitu. Gue anak direct ya, gue SMA-nya di Indo, di Jakarta. Terus gue datang ke sini, bingung kan, masih umur 17, 18, ngapain ya gue di sini gitu kan. Ya sekolah, scholarship, but after that what's next gitu. Karena waktu lu masih sekolah, ya udah habis sekolah ya sekolah lagi gitu kan, habis SD ya SMP, habis SMP ya SMA gitu. But after lu sekolah ini, yang di NUS ini, you gotta think hard what you want to do next gitu. Do you regret the past 3 years? Atau enggak juga sih, menurut gue there's a reason for that gitu. Dan I think without that nggak ada yang bisa di-regret sih maksud gue. Without that nggak ada yang sekarang ini gitu. Terus sekarang lu bilang successful gitu. Menurut gue Major success lu apa? major success gue major success gue gampang sih. Menurut gue pekerjaan yang paling mulia itu adalah pekerjaan yang dimana gue bisa manage people, dan gue bisa ensure that the people that I manage itu get home happy every day. So you're managing people now in Indonesia? Not directly, tapi menurut gue kayak it's something yang menurut gue fulfilling buat diri gue. Either gue manage my own company or either I work in a company as a manager. Menurut gue itu pekerjaan yang it's something yang menurut gue bakal bikin gue merasa successful di dalam karir dalam kerja. Jadi ya sudah kita dengar kayak benar-benar what is success to you lah. It's pretty important buat ngedrive lu ke depannya juga, arah hidupnya gimana. Selain punya visi besar juga,
selain punya what's to do next, juga harus tahu lah kayak apa sih sukses itu buat diri kita masing-masing. Nah, jadi kita tepuk tangan dulu dong buat. Nah, last but not least, save the best for the last. Kita punya Never such thing bro. I don't know lah. Maksudnya semua best lah. Ini maksudnya the last career talk enggak. Oke, jadi buat Bang Indra yang sekarang kerja di apa tadi Cognita ya, sebagai Investment analyst. investment analyst. Jadi, Iya. oke. Jadi ya maksudnya related banget lah dengan lulusan finance pas di, maksudnya di dulu NS Business. NS business, that's right. Is it tough the work there? It depends on what you mean with tough. I don't think anything's tough for him. No. There are many tough things I cannot do. Yeah. Tergantung it depends on how you define tough gitu loh. Okay. There's this one saying, person who's tough on himself will find the world really soft on him. But a person who's soft on himself will find the world really tough on him. So what do you mean with tough gitu loh? Kayak menurut gue sih, gimana ya? Well, to be honest, of course, there are tough moments gitu loh. There are tough moments ketika lu diomongin bos, ketika lu maki sama bos, ketika klien teriak sama lu, ya, investor shouts at you. Ada, ya kan? That kind of moments. Tapi again, it's how you see that. It's how you take that as a learning experience. Kayak one thing I notice yang gue rasakan pada diriku juga, there's this sense of entitlement on youngsters, gue juga masih muda, I'm guilty as charged. Jadi apa namanya? Okay, we expect good things to be done to us. No, it shouldn't.